Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an. Yajibu 'ala al-insan an yakuna ma'ahu ta'alluq yata'allaqu bi rabbih wa bi rasulih wa bi salafihi wa at-takhalluq ba'da at-ta'alluq yamtathilu awamir Allah wa rasulahu wa yajtanibu nawahihi ويقتدي بالسلف الصالح في أخلاقهم وعبادتهم وسيرهم. فإذا كان معه التعلق والتخلق ذاق ما ذاقه وهو التحقق فيتحقق بحقائقهم. Di antara nasihat beliau Al-Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad, wajib atas manusia sifat ta'alluq, yang mana dia ta'alluq kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, juga kepada Rasulnya, juga kepada para salafnya. Dan takhalluq, mengikuti mereka, itu tentu setelah ada ta'alluq. Takhalluq kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu dengan cara mematuhi segala perintah-perintahnya Allah dan Rasulnya dan menjauhi semua larangannya, dan mengikuti jejaknya para salafun salihin fi akhlaqihim, dalam akhlaknya mereka, ibadah-ibadahnya mereka, dalam kehidupannya mereka. Kalau sudah ada pada manusia at-ta'alluq, kemudian ada takhalluq, mengikuti akhlaknya mereka, maka manusia akan merasakan sebagaimana mereka merasakan, yaitu daripada haqiqah. Beliau menjelaskan yang pertama, manusia itu harus ada ta'alluq dulu. Ketika seseorang misalnya ada yang ngikuti idolanya, rambutnya ditiru, kemudian pakaiannya ditiru, karena pertama ada ta'alluq dulu, kenal dulu sama mereka. Begitu juga kita harus kenal dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kenal dulu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenal dengan salaf-salaf kita, maka kita akan muncul di diri kita rasa ta'alluq. Kalau sudah ada ta'alluq, cinta, ada keterikatan hati dengan mereka, maka kita akan menunaikan hak-hak kita, akhlak kita. Yang kedua, akhlak itu ada akhlak ma'al khaliq, ada al-akhlak ma'al makhluk. Kita berbuat akhlak itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara apa? Mematuhi segala perintah-perintahnya Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah bentuk akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khuluqun yumarisuhul insan fil ibadah. Akhlak yang diterapkan untuk kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, akhlak kepada makhluk. Makhluk ini mencakup semua, kepada makhluk hidup, manusia, binatang, bahkan benda mati pun Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Akhlak ini, wahai para hadirin rahimakumullah, ada beberapa bawa'ith pendorong. Yang pertama, ada orang yang dia itu rela berbuat baik karena mencari keuntungan, dan ini bisa dilakukan hatta orang kafir. Ada orang yang kerja di bank misalnya, mereka berusaha melayani dengan cara yang bagus, dengan cara yang indah, karena mereka ingin mendapatkan keuntungan dengan akhlaknya mereka itu. Ini bisa dimiliki hatta orang kafir. Kemudian ada yang akhlak itu muncul karena akal. Kita berbuat baik ketika orang berbuat baik kepada saya akan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada saya. Nah, ini juga akan dimiliki oleh orang kafir, itu hal biasa. Tapi kalau dorongan kita ad-din, agama, maka akhlak tidak sederhana itu, wahai para hadirin. Rasulullah SAW mengatakan, sil man qata'ak, sambung orang yang memutus hubungan kepada kamu. A'ti man haramak, kasih orang yang tidak mau ngasih kepada kamu. Kamu ketika butuh tidak dikasih sama dia, ketika dia butuh kamu kasih orang tersebut. Wa'fu amman zalamak, maafkan orang yang zalim kepada kamu. Hadza huwal Islam, itulah Islam. Saya akan menyebutkan dua ayat
bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik Nabi Muhammad dengan akhlak yang luar biasa. Yang pertama, setelah kejadian perang Uhud yang luar biasa, bahkan Rasulullah SAW dikatakan ketika perang Uhud itu sampai pingsan, ya, karena ada keteledoran sahabat ketika itu dan mereka menyesal. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri." Wahai Muhammad, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, lemah lembut kepada mereka. Kalau kamu faddan, tutur kata kamu keras kepada mereka, kamu marah, faddan, ulama tafsir menjelaskan maksudnya ucapannya kamu kasar kepada mereka, ghalidhal qalbi, perbuatan kamu kasar kepada mereka, lan faddu min haulik, mereka akan meninggalkan kamu. Orang-orang yang sudah cinta sama kamu akan meninggalkan kamu. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, "U'fu anhum", maafkan mereka. "Wastaghfir lahum", bahkan mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, supaya orang yang di sekitar kita tetap cinta dengan kita. Kemudian yang kedua, yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru, wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim." Tidak sama kebaikan dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Balas wahai Muhammad orang yang berbuat jelek kepada kamu. Orang yang berbuat jelek kepada kamu, idfa' billati hiya ahsan. Balas dengan cara yang terbaik. Itu perintahnya Allah kepada Nabi Muhammad. Orang yang musuh sama kamu itu, idfa' billati hiya ahsan, lawan dengan cara yang terbaik, dengan akhlaknya kamu. Fa idzal ladzi, apa dampaknya? Kalau sudah kita tetap berbuat baik kepada mereka, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka orang yang antara kamu dan dia ada permusuhan, karena akhlaknya kamu ini akan menjadi teman yang siap menolong, wali, teman yang dekat yang siap menolong. Al-hamim, aslinya al-hamim al-ma'ul har, yaitu air yang panas. Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan quwwatul alaqah bainahuma, al-harril alaqah bainahuma. Saking dia menjadi musuh, menjadi teman dekat yang siap menolong kepada kamu. Itu dampaknya kalau kita tetap berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada mereka. Tapi Allah ikat itu, wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Tidak bisa melakukan itu kecuali yang Allah kasih kesabaran bagi orang tersebut. Wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Dan Allah juga tidak memberi kecuali kepada orang yang punya bagian besar daripada keimanan. Nah, jadi ada ta'alluq, ada takhalluq, ada tahakkuk atau tazawwuk. Kalau kamu bisa ada ta'alluq, ta'alluq itu benar-benar cinta, benar-benar mengidolakan, benar-benar takjub dengan Allah, misalnya ta'alluq dengan Allah atau dengan Nabi atau dengan salaf. Kalau kamu mengidolakan mereka, ada takhalluq, berakhlak seperti mereka nantinya. Meniru jejak mereka. Bagaimana sabarnya, bagaimana syukurnya, bagaimana taatnya, bagaimana ibadahnya. Kalau sudah begitu bisa tadzawwuq dan tahakkuk. Kamu akan bisa merasakan apa yang mereka rasakan nantinya. Mereka jadi wali, nanti bisa jadi wali nantinya. Mereka jadi orang pilihan Allah, kamu akan menjadi orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kita harus meningkatkan kualitas cintanya kita ini. Jangan yang penting saya cinta, tapi tidak terwujud dalam realita kita. Omongan kita nggak seperti omongan orang yang kita cintai, membuat sakit hati. Perbuatan kita juga begitu. Wujudkan itu semuanya cinta dalam kehidupan kamu, adat kamu, ibadat kamu. Cinta sama salaf yang ikuti dong. Baca wiridnya, sholatnya berjamaah sebagaimana mereka sholat berjamaah, Qur'annya juga dibaca. Lah kalau sudah kamu demikian akhlaknya bagaimana?
Oh tawaduknya diikuti. Oh bagaimana menghormati tamu. Oh bagaimana menghargai yang lebih tua. Oh bagaimana perhatian dengan fuqara al-masakin, dawil hajah dan seterusnya. Maka kamu akan tahakkuk jadi seperti mereka. Jadi ada hubungan satu sama lain. Sama dengan Islam, iman dan ihsan. Islam itu membentuk zahir kita bagus, sholat, puasa, haji, zakat, ya. Kemudian iman membentuk hati kita bagus, kekuatan iman kepada Allah, kepada para nabi, para rasul. Kalau sudah Islam dan iman itu menjadi satu, maka disitulah akan sampai ke darajatul ihsan. Anta abdullah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Enggak mungkin ada ihsan kecuali bijam'il Islam wal iman, kecuali dengan mengumpulkan Islam dan iman. Begitu juga enggak mungkin ada tahakkuk dan tadawwuk kecuali dengan ta'alluq dan takhalluq. Cinta dan mengikuti jejak, baru orang itu ada tahakkuk wa tadawwuk, akan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang ia cintai. Begitu. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi orang yang menjadi ahlud dzauq, ahlul haqiqah insyaallah, amin.